aman, Pak. Ya, siap. Oke, clear, Pak. Sekarang teman-teman, saya memberi judul ini Indonesia menuju Poros Maritim Dunia. Yang saya ajak adalah teman-teman memahami, Bapak Ibu memahami ruang dan batas laut Nusantara. Kalau saya tunjukkan peta ini, saya kira semua orang paham ini peta Eropa. Gitu. Nah, saya coba sekarang bandingkan peta Eropa itu dengan peta Indonesia. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sini. Kalau saya tambahkan air lautnya atau ZEE-nya itu seperti itu. Banyak orang tidak ngeh bahwa Indonesia itu sebesar ini. Jadi dari barat ke timurnya itu dari Irlandia sampai Kazakhstan habis itu. Tiba-tiba saja kok United Kingdom itu seperti kecamatan saja di Sumatera begitu ya. Dan memang ini betul-betul besar. Jadi kita menghadapi negara yang seriously big, gitu ya. Artinya apa yang tadi Pak Arief katakan itu betul sekali. Mungkin ada yang bertanya apakah skala peta ini benar? Ya, saya mau tegaskan lagi, saya orang geodesi, jadi memang kerjaan saya bikin peta. Jadi ini saya pastikan skalanya benar. Memang ukuran Indonesia memang sebesar ini. Kalau kita bertanya atau kita mengimajinasikan laut kita, mungkin banyak orang berpikir seperti ini laut kita. Kalau saya tanyakan kepada mahasiswa biasanya, saya tanya, apakah kapal asing itu lewat atau masuk ke perairan kita? Banyak orang bilang enggak atau enggak boleh. Tapi faktanya suka atau tidak suka, hari ini laut kita bentuknya seperti itu. Jadi seperti jalan yang tidak saja ramai tapi juga macet. Ini fakta, ini kita ambil dari marinetraffic.com. Kalau Bapak Ibu sekarang menggunakan device lain, silahkan kunjungi marinetraffic.com. Itu adalah real time perjalanan kapal di seluruh dunia, tentu saja kita bisa arahkan ke Indonesia. Ini kapal siapa? Ini bukan kapal kita saja, ini kapal orang lain. Pertanyaannya kok bisa begitu? Aturan mainnya mengatakan memang kapal asing itu boleh lewat di perairan kita, asalkan mereka ngikutin aturan tertentu. Nanti kita bisa bicarakan itu. Jadi artinya yang saya mau ceritakan adalah laut kita seramai ini dan memang seperti ini. Oke. Mari kita sekarang pahami apakah memang Indonesia seluas itu dari dulu. Mari kita memahami evolusi ambisi maritim Indonesia. Kalau tadi Pak Arief sudah dengan sangat baik menceritakan bagaimana kita sebenarnya menjadi pemain di samudra itu sejak dulu, kita bisa lihat buktinya di relief Borobudur seperti yang Pak Arief tadi sampaikan. Tidak mungkin ini hanya hasil akal-akalan atau imajinasi. Tidak mungkin ini hanya arah mimpi. Ini pasti satu kenyataan yang kemudian dituangkan ke dalam relief Borobudur pastinya kan. Jadi ketika di relief Borobudur saja ada kapal seperti ini, berarti memang ada kapal yang seperti ini di zaman itu akan mungkin lebih canggih. Jadi artinya ini membuktikan atau menunjukkan bahwa Nusantara memang sudah menjadi pemain di laut sejak masa lalu. Nah, kalau kita bicara sekarang mulai dari misalnya zaman kemerdekaan gitu ya. Zaman kemerdekaan kita itu laut kita hanya tipis saja kita mengikuti aturan Belanda ketika tahun 1945 kita hanya memiliki 3 mil laut saja dari masing-masing pulau seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Saya ulangi, ini adalah lautnya yang tipis biru itu. Jadi kalau saya zoom seperti itu, maka kita akan bisa lihat bahwa hanya biru ini saja yang menjadi laut kita, maka yang hijau ini bukan laut kita, ini laut bebas yang hijau ini. Jadi artinya apa? Kalau Bapak Ibu atau kita berasal dari Pulau Lepar di sini ya, di Bangka Belitung, lalu ingin nengok saudara di Pulau Pongok gitu, kita harus melewati laut internasional. Jadi bisa dibayangkan betapa konstelasi maritim saat itu kompleks sekali gitu. Nah, itu kemudian yang membuat Perdana Menteri kita, Juanda, ke tahun 1957, berpikir, kalau begini situasinya berarti tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena ada banyak sekali ruang laut di antara pulau-pulau itu yang tidak menjadi milik Indonesia. Gitu. Nah, kemudian beliau memerintahkan seorang menteri bernama Khairul Saleh, yang dibantu oleh seorang pemuda bernama Muhtar Kusumaatmadja, untuk mikirin gimana caranya biar ruang laut di antara pulau-pulau itu menjadi milik Indonesia. Muhtar Kusumaatmadja waktu itu sangat muda, usianya sekitar 25-26 tahun barangkali, yang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu, mungkin Bapak Ibu juga mendengar, ini satu pahlawan kita, yang kemudian kita kenal sebagai Menteri Luar Negeri ya. Jadi waktu itu beliau seorang dosen di Unpad, diminta untuk melakukan kajian. Beliau melakukan kajian dan akhirnya hadir dengan satu usulan, Indonesia harus mengklaim laut di antara pulau-pulaunya dengan membuat semacam sabuk atau garis pangkal yang melingkupi seluruh Nusantara. Sehingga laut di antara pulau-pulau itu menjadi milik Indonesia. Itu usulannya Muhtar yang kemudian diamini oleh Khairul Saleh, yang kemudian oleh Perdana Menteri Juanda dideklarasikan apa yang kita kenal hari ini sebagai
Deklarasi Juanda pada tahun 1957 itu. Jadi itulah Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah usaha Indonesia secara unilateral untuk menguasai laut di antara pulau-pulau Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah itu diizinkan oleh dunia? Karena dunia sebelumnya sudah datang ke sini, menangkap ikan, mancing, ngebor segala macam. Tentu saja tidak semudah itu. Nah, dunia tidak menerima itu langsung, maka kemudian kita adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu artinya kalau kita punya keinginan, kita kukuh pada pendirian kita, dan kita berunding. Kita tantangin mereka untuk berunding di meja perundingan, termasuk sampai ke United Nations. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh Indonesia dengan mengirim putra-putra terbaik kita bernegosiasi selama 25 tahun, jadi tidak sebentar itu ceritanya, atau 57 sampai kemudian tahun 82. Kalau Bapak Ibu lihat ini yang kanan ini yang baju putih ini adalah Profesor Hasim Jalal yang kita kenal hari ini. Beliau sudah 87 atau 88 tahun barangkali usianya sekarang, dan masih sehat, masih memberikan pencerahan pada kita tentang laut. Jadi beliau ada di situ merundingkan agar dunia mengakui keinginan Indonesia itu. Ada juga seorang laki-laki bernama Adi Sumardiman. Ini saya kebetulan tesis saya tentang ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya ambil sendiri gambar beliau, saya wawancara beliau ketika beliau ada di rumahnya. Adi Sumardiman itu seperti saya bidangnya bidang geodesi juga. Beliaulah yang menggambarkan keinginan ruang maritim yang mau kita klaim saat itu. Jadi ada lawyers seperti Pak Muhtar Kusumatmaja, ada ahli politik seperti Pak Hasim Jalal, ada seorang ahli peta juga seperti Adi Sumardiman. Itu semua berkumpul bersatu menjadi tim Indonesia, delegasi Indonesia, untuk meyakinkan dunia sampai kemudian pada tahun 1982 dunia mengakui prinsip ini yang kemudian disebut sebagai prinsip negara kepulauan atau archipelagic state, yang dituangkan di dalam sebuah hukum bernama United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS kita kenal sekarang. Jadi UNCLOS hari ini yang mengubah wajah hukum laut dunia adalah hasil dari perjuangan putra-putra terbaik Indonesia. Nah, kita lihat kalau Bapak Ibu perhatikan, ini yang kita klaim dulu ketika diklaim oleh Juanda kalau masih ingat. Nah, setelah kita rundingkan selama 25 tahun, kemudian dunia mengakui, ini yang kemudian kita dapatkan. Lihat bedanya, ulangi. Ini yang kita mau, yang kita minta, nah ini yang kita dapat. Jadi yang kita dapat bahkan lebih luas dibandingkan yang kita mau, itu adalah diplomasi. Karena diplomasi yang sangat kuat, kita mendapatkan ruang laut yang sangat luas. Nah, ini kemudian kalau kita lihat perkembangannya gitu ya, ini kemudian yang kita adopsi di tahun 82 dan seterusnya. Tapi masalahnya kemudian, pemahaman kita terhadap laut belum begitu tinggi. Kita diberikan kekuasaan mendapatkan ruang laut, tapi untuk memanfaatkan laut kita harus mengetahui laut, betul ya? Nah, kalau saya bandingkan sekarang, ini adalah dua peta. Satu adalah permukaan Mars yang kiri ini permukaan dasar laut. Jadi kita bisa lihat bahwa permukaan Mars itu lebih teliti dibandingkan permukaan laut. Atau gambar yang kita punya untuk permukaan Mars itu lebih bagus dibandingkan gambar yang kita punya untuk permukaan laut. Itu artinya apa? Keinginan kita untuk mengetahui benda yang jauh dari kita itu lebih tinggi dibandingkan keinginan kita mengetahui benda yang dekat dengan kita. Jadi kita bahkan lebih hafal atau lebih akrab dengan Mars dan bulan dibandingkan dengan dasar laut. Itu adalah satu tantangan. Bagaimana pemetaan terhadap laut itu perlu kita lakukan dengan baik agar kita paham laut kita dengan baik untuk sebelum kita manfaatkan. Gitu ya. Atau bahkan kalau Bapak Ibu teman-teman masih ingat ketika SD dulu kalau disuruh menggambar pemandangan, kita gambar apa sih? Saya tebak ya, mungkin gambarnya seperti ini, betul? Ada dua gunung, ada matahari. Itu apa artinya? Maknanya adalah bahkan laut itu nggak ada di mental kita. Kita itu sangat daratan minded. Makanya kalau saya ditanya guyonnya, kapan kita akan merasa optimis laut ini akan kita manfaatkan? Saya bilang gini, ketika anak-anak SD itu ditanya secara tidak sadar mereka gambar laut. Nah, disitulah kita mungkin akan mulai merasa optimis bahwa laut itu ada di mental kita. Jadi betul apa yang dibilang oleh Gene Feldman, seorang oceanographer dari NASA. We have better maps of the surface of Mars and the Moon than we do of the bottom of the ocean. Jadi peta kita untuk Mars dan bulan itu lebih teliti dibandingkan ocean karena perhatian kita ke sana lebih besar gitu. Kita mungkin harus bicara sama Elon Musk, kenapa ke Mars gitu, kenapa kita ke bottom of the ocean. Ini yang kita lakukan, jadi bidang ilmu kami ini memetakan laut seperti ini. Bagaimana kita mengetahui dasar laut dengan lebih baik. Bapak Ibu mungkin dalam bahasa yang sederhana kalau memetakan dasar laut itu kan seperti ini ya. Tadi ada sapuan
gelombang gitu ya, yang kita mengetahui dasar lautnya. Ini mungkin dengan bahasa sederhana seperti ini. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman pernah bikin gambar koin, pernah nggak sih? Ditutupin pakai kertas, lalu dicoret-coret pakai pensil gitu. Jadi ini adalah dasar lautnya, ini adalah hasil peta dasar lautnya, tergantung dari cara kita nyoretinnya. Dan berarti hasilnya bisa beragam. Bisa teliti, bisa nggak teliti, bisa kacau, bisa bagus juga, tergantung cara kita memetakan. Jadi artinya peta laut kita itu bisa macam-macam ketelitian, tergantung cara kita melakukan pemetaan itu sendiri kan. Nah artinya apa? Bahwa pemahaman kita atas laut itu atau akan dasar laut, akan permukaan laut itu tergantung dari teknologi, tergantung juga dari kemampuan skill kita. Jadi edukasi menjadi sangat penting di sini ketika kita bicara soal mengetahui dan memahami laut. Nah, kita juga tahu bahwa sejak pemerintahan Pak Jokowi bersama JK dulu, itu kita ingin menjadi poros maritim dunia kan gitu kan. Jadi salah satu yang digaungkan adalah ketika itu adalah tol laut. Tol laut itu maksudnya adalah bagaimana laut itu memang benar-benar menjadi jalan dalam tanda petik, sehingga perpindahan dari satu titik ke titik yang lain itu tidak melalui daratan tapi melalui lautan. Saya kira Bapak Ibu sangat paham ini. Intinya ini adalah tol laut yang dengan segala macam programnya. Kalau kita bicara soal World Maritime Forum atau Poros Maritim Dunia, sebenarnya kita merasa ini datang di ketika zaman Pak Jokowi itu pasti. Ya. Tapi kalau kita ke belakang, apakah sebenarnya ini hal yang baru bagi Indonesia? Mari kita lihat. Kalau kita lihat sejak zaman Bung Karno yang mengatakan nenek moyangku seorang pelaut. Kalau Bapak Ibu masih melihat peta-peta di zaman SD dulu, mungkin yang sama dengan saya kira-kira usianya, kita tahu yang namanya Samudra Indonesia, masih ingat nggak, di sebelah selatan Jawa. Itu ditulisnya bukan Samudra Hindia, tapi Samudra Indonesia. Saking inginnya Bung Karno ini membangkitkan perasaan kebanggaan kita akan laut gitu. Jadi Bung Karno sudah melakukan itu dan untuk kita semua. Juanda, ingat tadi yang mendeklarasikan Juanda yang kemudian menjadi cikal bakal UNCLOS atau cikal bakal negara kepulauan itu Juanda. Pak Harto mungkin kita pikir katanya konon kabarnya beliau berorientasi sangat daratan kan, karena mendeklarasikan Indonesia sebagai negara agraris. Itu betul, tapi faktanya UNCLOS itu lahir di tangan Pak Harto. UNCLOS itu lahir di tahun 1982 yang ketika mengirimkan diplomat-diplomat terbaik Indonesia tadi itu ke PBB. Berarti Pak Harto tidak lepas dari apa yang kita klaim sebagai laut yang luas hari ini. Dan Pak Harto juga di tangannya Pak Harto juga, atau ketika Pak Harto jadi presiden juga melahirkan bagaimana kita mengusulkan satu penanganan konflik di Laut Cina Selatan misalnya. Berikutnya tentu ada Gus Dur dan Megawati. Kalau tidak ada Gus Dur, mungkin kita tidak punya Kementerian Kelautan dan Perikanan, kan di tangan beliau lah lahir kementerian ini. Gitu. Kalau kita lihat kemudian Pak SBY, mungkin Bapak Ibu ada yang tidak ngeh bagaimana peran beliau soal laut. Di tangan Pak SBY lah lahir yang disebut dengan Coral Triangle Initiative. Inisiatif segitiga karang yang tadi pagi saya bicarakan dengan Pak Arief misalnya, yang kita menjadi salah satu dari 6 leader di dunia bagaimana kita melindungi segitiga terumbu karang terkaya di dunia. Dan Pak Jokowi kemudian melahirkan apa yang kita kenal sebagai poros maritim dunia. Jadi artinya saya ingin menyampaikan saja bahwa kita itu secara kontinu memiliki pemimpin yang berpikir tentang laut dengan serius. Jadi artinya kita tidak bisa katakan bahwa apa yang kita dapatkan hari ini itu lepas dari kepemimpinan sebelumnya. Nah, poros maritim dunia yang dicanangkan oleh Pak Jokowi itu kalau kita sederhanakan, itu ada dua intinya. Pertama adalah kita ingin laut menjadi sumber kesejahteraan, itu nomor satu. Nomor dua, kita ingin ketika dunia bicara soal laut, kita ingin Indonesia ada di situ. Indonesia become the center for ocean matters. Jadi kalau ada orang ngobrol soal laut itu sangat tidak elok kalau Indonesia tidak ada di situ sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pertanyaan sekarang seberapa siap kita? Kan gitu. Nah ini muncul, jadi untuk pertama kalinya kita memiliki apa yang namanya kebijakan kelautan Indonesia pada tahun 2017. Jadi kita sudah merdeka 72 tahun ketika itu, baru pertama kali kita memiliki apa yang disebut dengan kebijakan nasional kelautan atau kebijakan kelautan Indonesia atau marine policy, national maritime policy mungkin dalam bahasa Inggris. Itu adalah hal yang baik. Ya. Nah sekarang apa itu poros maritim dunia? Itu melakukan 5 hal untuk merevitalisasi. Pertama, membangun kembali budaya maritim, kedaulatan pangan, ketahanan maritim, diplomasi maritim, dan infrastruktur. Itu saya kira gampang sekali diucapkan, tapi saya tahu Bapak Ibu juga paham ini tidak mudah dilaksanakan, makanya itu yang harus kita kawal gitu ya, untuk bisa
mewujudkan ini semua dengan disiplin ilmu yang kita miliki, karena ini pasti memerlukan kolaborasi yang luar biasa. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami, setelah kita tahu tadi ada hukum laut yang dihasilkan oleh dunia karena kontribusi Indonesia, disebut dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Ini adalah aturan main bagaimana negara bisa menguasai laut. Bapak Ibu mungkin masih ingat di SD atau SMA atau SMP, negara itu berhak atas 12 mil laut teritorial, 200 mil ZEE dan segala macam. Ini dia saya coba visualisasi. Ini adalah garis pangkal. Dari garis pangkal itu kita berhak atas, atau setiap negara berhak atas 12 mil laut teritorial. Kemudian zona tambahannya ZEE 24 mil laut, ZEE-nya 200 mil laut. Oke, jadi kalau kita bicara air laut, kewenangan suatu negara itu maksimal 200 mil laut, namanya ZEE. Itu untuk air lautnya saja. Tapi untuk dasar lautnya bisa lebih dari 200 yang namanya landas kontinen. Lalu di luar itu ada namanya di area atau kawasan. Nah, kalau ngomong air laut, di luar 200 namanya laut bebas atau high seas. Nah, ini menurut saya penting untuk dipahami apa yang sedang kita bicarakan. Apakah kita sedang bicara laut teritorial? Kalau laut teritorial berarti kita bicara air laut, dasar laut, dan udara di atasnya. Kalau kita bicara ZEE berarti kita bicara air laut dominannya. Kalau bicara landas kontinen berarti kita bicara pemanfaatan dasar laut misalnya. Dan itu adalah ruang-ruang laut yang bisa dikuasai sebuah negara berdasarkan hukum laut itu tadi, termasuk Indonesia. Dan penting juga untuk kita memahami mana yang namanya kedaulatan dan mana yang namanya hak berdaulat. Jadi ada istilah khusus itu, yang namanya kedaulatan itu adalah daratan ditambah 12 mil laut teritorialnya, itu namanya kedaulatan. Di luar itu namanya hak berdaulat. Jadi tidak bisa kita pertukarkan penggunaan istilah ini. Maksudnya kalau nanti Malaysia misalnya datang ke ZEE kita nggak bisa bilang dia melanggar kedaulatan kita, karena itu memang bukan kedaulatan kita. Itu adalah hak berdaulat kita. Dalam bahasa Inggris namanya sovereignty, sovereign rights. Ini dua hal yang berbeda dan memang spesifik sekali pengatur. Bagaimana itu diukur? Kalau tadi saya mengatakan 12 mil laut, 24 mil laut, 200 mil laut, cara mengukurnya adalah seperti ini. Jika ini adalah garis pantai, maka cara mengukurnya seperti itu. Bapak Ibu lihat, itu namanya envelope of arcs. Jadi kalau jari-jarinya yang merah itu 12 mil laut, berarti ini adalah batas terluar laut teritorial. Oke. Ini penting untuk saya ceritakan karena banyak orang tidak paham, dikiranya cara mengukurnya adalah garis pantainya dikopi ditarik 12 gitu. Beda kan hasilnya. Jadi yang benar lah yang pertama tadi envelope. Atau kalau misalnya kita memiliki garis pantai yang bergerigi seperti ini, gimana caranya menentukan ruang lautnya? Caranya adalah menarik garis pangkal lurus dulu, sehingga ada yang namanya perairan pedalaman di sini. Di luar itu baru kemudian kita ukur lautnya, gitu. Dan Bapak bisa memahami dengan lebih baik dengan ilustrasi seperti ini. Ini sebenarnya adalah semuanya ada di hukum laut, tapi saya hanya membantu untuk mengilustrasikan dengan visual saja. Nah, kalau artinya dengan demikian, kalau ada satu negara yang sendirian di tengah laut, berdasarkan hukum laut tadi, berarti dia memiliki laut yang sangat luas. Kan gitu kan, 12 mil, 24 mil, dan seterusnya. Tapi pertanyaan sekarang gini, mungkin nggak suatu negara memiliki laut yang luas begini karena bentuk dunia seperti ini? Negara itu kan berdekatan satu sama. Ilustrasinya begini, kalau ada negara seperti Indonesia, ingat tadi Indonesia kan berhak untuk mengklaim garis pangkal kepulauan ya, sehingga laut di antara pulau-pulau jadi milik Indonesia. Ini saya bayangkan ini Indonesia. Di luar itu baru kita tahu ada 12 mil laut teritorial, 24 mil zona tambahan, 200 mil ZEE, dan landas kontinen. Jadi ruang laut yang bisa didapatkan negara seperti Indonesia itu luas banget, luasnya minta ampun. Tapi sekarang masalahnya, di sekitar Indonesia kan ada negara lain juga, yang juga berhak atas ruang laut yang sama. Maka terjadilah dia tumpang tindih di sini, yang memerlukan batas maritim. Di sini juga ada misalnya negara C yang punya hak 12, 24, 200, dan seterusnya. Terjadilah tumpang tindih di sini, perlu batas maritim. Atau ada negara kecil di sini, atau pulau milik negara lain gitu, yang juga berhak atas 12, 24, 200, perlu batas maritim juga. Sehingga ini menjadi lautnya D, misalnya. Atau di sini ada negara yang sebenarnya ketika dia mengklaim 12, 24, 200, itu nggak ada tumpang tindih dengan A maupun B. Artinya ini bukan tetangganya A, bukan juga tetangganya B. Jadi kita tidak perlu punya urusan dengan itu. Tapi masalahnya ada negara yang walaupun secara hukum dia tidak berhak, tapi dia mengklaim lebih dari yang seharusnya dia diklaim gitu. Ada negara kayak gini nih, kita nggak usah sebut namanya.
itu pakai inisial aja. Depannya C, belakangnya Na, itu ada negara itu. Jadi tiba-tiba saja seperti ada tumpang tindih sekarang dengan negara seperti Indonesia, padahal harusnya enggak ada. Nah, Bapak Ibu sekarang lihat kompleksitas batas antara Indonesia dengan negara tetangga gitu ya dalam hal ini. Jadi semua orang ngikutin hukum saja udah rumit masalahnya, apalagi ada orang tidak ngikutin hukum kan gitu kan. Nah, kalau kita terapkan tadi prinsip tadi itu ke Indonesia bentuknya seperti ini Bapak Ibu sekarang. Kita memiliki 10 negara tetangga. Jadi India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Itu negara tetangga kita berdasarkan hukum tadi ya. Makanya kita perlu tetapkan batas-batasnya. Kalau Bapak Ibu teman-teman lihat misalnya yang di sebelah barat Sumatera, itu kita tetapkan 200 mil tanpa perlu menetapkan batas dengan negara lain karena memang tidak ada negara lain di sini ya. Jadi kita bisa Oke. Nah, tapi misalnya di tempat lain di antara kita dengan Australia jelas harus ada batas di sini kan, karena kita tumbang tindih. Nah, misalnya di sini nih, ada pulau kecil bernama Christmas Island. Kita perlu menetapkan batas dengan dia. Kenapa? Karena Christmas Island ini milik Australia, bukan milik Indonesia. Padahal dekat sekali dengan Jawa. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena ini adalah bagian dari jajahan Inggris dulu, bukan jajahan Belanda. Ada satu prinsip mengatakan uti possidetis juris. Jadi wilayah suatu negara itu mengikuti penjajahnya. Jadi karena Christmas Island ini dulu miliknya Australia, maka sekarang miliknya Inggris, maka sekarang dia milik Australia. Kalau mahasiswa saya di UGM biasanya saya kasih tahu itu dia mengambil satu kesimpulan begini. Oh berarti dekat belum tentu memiliki ya Pak. Jadi ngenes banget kesimpulannya. Jadi seluruh informasi lalu aturan-aturan ada di sekeliling. Jadi kalau misalnya kita lihat itu, jadi ini adalah konteks ruangnya perbatasan kita dengan negara lain. Pertanyaannya apakah ini sudah beres? Belum. Dengan Palau kita maunya di sini, yang putus-putus biru ini, ternyata kalau kita tanya Palau maunya di situ dia. Jadi ada tumpang tindih yang sangat luas di itu. Ini belum selesai juga, yang putus-putus ini belum selesai, ini juga belum selesai, banyak yang belum selesai. Jadi banyak PR kita. Tapi itu semua sudah kita akui gitu ya, sebagai secara unilateral, kita akui itu sebagai ruang-ruang untuk kita kelola menjadi wilayah pengelolaan perikanan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ini ada 11 warna di sini, wilayah pengelolaan perikanan itu sudah ada 11. Berarti wilayah pengelolaan perikanan kita sebenarnya adalah ruang-ruang yang belum pasti batasnya juga di luar ini gitu. Karena kita masih perlu rundingkan dengan negara tetangga. Itu adalah kompleksitas berikutnya gitu. Kalau belum kita bicara soal ruang pemanfaatan ruang laut. Nah, ini contoh saja salah satu masalah yang lain yang muncul adalah terjadi perbedaan antara garis yang membagi dasar laut dengan garis yang membagi air laut. Jadi antara Indonesia dengan Australia misalnya, kita sudah menetapkan batas dasar laut itu tahun 70-an, dasar lautnya ya. Lalu batas air lautnya kita tetapkan tahun 97. Teman-teman pasti lihat ini, berbeda garisnya kan. Sehingga ada ruang, jadi batas air lautnya itu lebih dekat ke Australia, tapi batas dasar lautnya lebih dekat ke Indonesia. Jadi ada ruang di sini yang dasar lautnya itu punya Australia, tapi air lautnya punya Indonesia. Gitu. Ini fakta terjadi nih antara kita dengan Australia, bukan lagi teori kalau ini. Nah tentu kompleksitasnya tinggi sekali nih kalau air lautnya punya Indonesia, tapi dasar laut di bawahnya punya Australia. Artinya apa itu? Artinya ikannya punya Indonesia, betul? Jadi kalau ikannya pakai paspor tuh dia paspornya gitu tuh, paspor Garuda ya. Dasar lautnya punya Australia, berarti migasnya punya Australia kan begitu kan? Nah, mungkin yang Bapak Ibu banyak yang kurang paham di sini, misalnya teripangnya itu ternyata punya Australia. Nah, kenapa? Karena ada aturan main mengatakan namanya organismenya itu ada spesies sedenter. Jadi ketika ada organisme yang ketika siap panen hidupnya menempel di dasar laut, maka dia adalah milik dasar laut, begitu bahasa hukumnya, pasal 77. Karena dasar lautnya punya Australia, maka dia milik Australia. Jadi bayangkan ketika nelayan kita taunya di situ boleh menangkap ikan, tapi kalau nggak sengaja menangkap teripang, maka dia melanggar hukum internasional. Apalagi nelayan kita nggak pernah ikut seminarnya Reef Guru gitu, jadi belum tahu banyak gitu ya. Nah ini kompleksitas yang terjadi real hari ini yang harus kita perhatikan, harus juga kita kontribusi gitu untuk bisa membuat nelayan kita lebih paham atau masyarakat menjadi lebih paham lagi. Jadi bagaimana menetapkan batas maritim tadi? Kalau saya rangkum sedikit, pertama kita dengan negara tetangga itu bisa melakukan negosiasi bilateral. Oke, secara bilateral kita ketemu fisik atau fisik umumnya ya.
Kalau itu nggak berhasil, maka kita minta bantuan orang ketiga, pihak ketiga, mediasi. Kalau nggak berhasil juga, kita ajukan ke Mahkamah Internasional atau ICLOS. Nah, kalau sudah begini, berarti dia harus final, harusnya harus kita terima. Nah, ini adalah urutan kita menetapkan batas maritim dengan negara tetangga. Kita bagaimana? Indonesia masih meyakini negosiasi itu yang masih bisa kita lakukan. Kita belum pernah mediasi, kita belum pernah juga mengajukan ke Mahkamah Internasional. Jadi dari 10 tetangga tadi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, itu dengan 8 sudah kita tetapkan, yang belum sama sekali adalah dengan Palau dan Timor Leste. Yang dengan 8 ini pun belum final semuanya, tapi kita sudah pernah menetapkan. Sekarang begitu. Nah, ini kalau kita lihat sekarang sebagai kesimpulan ya, mudah-mudahan saya tidak terlalu lama berbicara. Laut nasional kita itu luas. Luas itu dihasilkan dari apa? Satu, dari memang komposisi geografis kita memungkinkan kita punya laut yang luas. Kedua, kita berjuang dulu, ingat ya. Jadi bapak-bapak pendahulu kita itu berjuang untuk mendapatkan laut yang luas yang diakui itu. Nah, laut yang luas itu melahirkan dua hal. Potensinya besar, permasalahan juga kompleks. Nah, kemudian dari situ kita ingin menjadi poros maritim dunia, jadi yang ada dua intinya tadi, memanfaatkan laut untuk kesejahteraan dan menjadikan Indonesia sebagai kiblat ketika dunia bicara soal laut. Itu intinya poros maritim dunia. Nah, pemanfaatan itu salah satunya dengan memanfaatkan Indonesia sebagai tol laut itu tadi. Jadi logistik nanti akan dibicarakan oleh Pak Ariel, tapi intinya adalah bagaimana terjadinya transfer of goods and people di dalam Indonesia sendiri melalui laut, yang ketika itu terjadi maka ekonomi akan bertumbuh dan segala macam. Mungkin nanti Pak Ariel akan bisa cerita lebih banyak soal itu. Nah, dari itu semua kita tahu bahwa batas maritim harus juga ditetapkan dulu sebelum kita bicara soal bagaimana kita mengelolanya. Kalau batasnya belum ada, kita nggak bisa mengelola. Batas ini penting untuk mendapatkan hak dan tanggung jawab kita sebagai bangsa, sampai di mana hak kita, sampai di mana tanggung jawab kita di ruang laut. Nah, untuk itu kita memiliki 10 tetangga yang belum tuntas batasnya sampai hari ini, yaitu menjadi PR tetap. Dan batas itu adalah batas kedaulatan atau batas hak berdaulat. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, intinya adalah kita memiliki ruang laut, kita tahu evolusi laut kita, bagaimana laut itu dimanfaatkan, dan bagaimana itu nanti kita akan gunakan dalam konteks logistik yang akan disampaikan oleh Pak Ariel sebentar lagi. Terima kasih, selamat sore. Saya kembalikan ke Pak Ariel.